Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini buka pintu rumah ada duit. Ya. Pak, perempuan mau begitu Pak, pokoknya lempengan ada duit gampang senyumnya udah. Ulang lagi ya salamnya biar semangat, mudah-mudahan jadi doa berkah buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila tariqil mustaqim wa ila sabilil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata ibadihil muqinin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin. Wah, kurang gampang ini jawabnya. Tadi kenceng banget. Ulangi lagi ya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan Sohibul Hajat, Bapak Maftuhan, masalah. Orang nggak dikasih tulisannya saya, nggak ada. Iya, orang minta tinggal usah. Bapak Maftuhan beserta istri Ibu Khalifah. Orang ada tulisannya biasa. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ketua RT ada. Ketua RT orang ada. Yang saya hormati dan muliakan para asatiz, para tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Karena nggak ada tulisannya nggak saya sebut. Yang penting tidak ngurangin rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang berkerudung hijau. Ini kerudungan hijau semua ini. Mudah-mudahan pada panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya. Kalau banyak duit, aminnya rada beda. Berarti bapak-bapak kudu paham ini. Pokoknya bini mah banyak duit, ya udah tenang aja di rumah. Yang saya hormati dan muliakan semuanya dah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita bisa datang di acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir tadi masjid atau musola,
Ternyata saya cari-cari kagak ada musola. Masjidnya udah orang ada. Oh, rumah ternyata. Ini luar biasa, jarang orang ngadain peringatan Maulid rumah. Kalau orang kita mau ongkosnya kebanyakan. Tapi ini kita ngadain, berarti ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan jadi contoh buat yang lain. Amin. Maulid bukan hanya di masjid, Maulid bukan hanya di musola, tapi kita di rumah boleh ngadain peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang model begini udah langka, yang model begini udah jarang. Dulu saya dengar model bacaan begini waktu saya masih kecil, engkong masih ada. Bacanya model begini, Al-Barjanji nama maulidnya. Kalau sekarang kan udah macam-macam maulid. Ada maulid At-Tibai, boleh baca tiba. Ada maulid Simtud Duror, boleh baca maulid Simtud Duror. Ada maulid Azab, boleh baca, silakan. Apapun kalau isinya nyeritain tentang kemuliaan Nabi Muhammad, silakan kita baca. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita entar di yaumil kiamah yang bisa nolongin atu-atunya, yang bisa nolongin adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mumpung kita masih pada hidup, ini lisannya sering-sering baca selawat sama Nabi. Lisannya sering-sering ngucap selawat sama Nabi. Selawat kayak bagaimana sih selawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Begitu boleh. Atau yang lain-lain silakan. Karena kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang nanti di yaumil qiyamah, Pak. Yaumil qiyamah, ketika nanti manusia semua dibangkitin di padang mahsyar, dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulin di satu tempat. Yang paling bisa nolongin kita cuma satu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana biar kita ditolong, biar kita diaku? Caranya bagaimana? Banyak baca sholawat sama Nabi. Udah begitu doang. Tuh, mudah-mudahan kita yang datang di sini pada senang sama sholawat. Lisannya pada gampang baca sholawat. Kali sholat mah rada-rada susah, kali sholat mah rada-rada berat. Kadang-kadang kita kalau dengar azan kita kan nggak langsung naik pergi ke musola. Langka orang sekarang yang dengar azan langsung ke musola, langka. Coba dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang langsung berangkat. Baru dia azan. Tuh, orang kita tuh. Ntar di masjid udah kedengaran qomat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat santai. Pengen nungguin imamnya siapa. Pas yang baca, yang jadi imam aki-aki, bacaannya lama. Ya gampang, ini mah tenang. Fatihah lama dia mah. Tuh. Itu model kayak begitu kita. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada yang begitu. Mudah-mudahan di sini mah kalau dengar azan langsung berangkat ke musola. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini malam saya diundang katanya acaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, Maulid apaan? Lah sepi begitu. Iya, kita kan kadang-kadang ayo kita kerjain. Diundang ngapain? Gunting rambut. Datang kita.
Diundang ngapain? Tahlilan, datang kita. Diundang ngapain? Maulid, datang kita. Pernah kita iseng-iseng nanya, tahlilan apaan? Orang yang penting ini pulang lewat besek, itu aja intinya mah. Tuh, udah pada senyum Pak kalau bilang besek ya tuh. Ada besek ini kan? Tuh, ada, tenang. Tuh. Itu model kita kadang kudu tahu Pak. Dulu mah kita boleh masa bodoh, apa sih maulid? Sekarang mah jangan. Sekarang mah jangan. Sekarang mah banyak orang yang udah ngajarin anak-anak kita baik di sekolahan, baik di media sosial. Sekarang banyak orang ngajarin jangan maulid. Tuh. Padahal ini mah kerjaan orang-orang tua kita dulu. Kita sekarang bisa ngerjain, kenapa? Nyontoh orang-orang tua kita. Sekarang ada model banyak Pak, orang-orang yang punya gerakan anti maulid. Nggak boleh ngerjain maulid, bid'ah, sesat, neraka. Padahal kita enakan maulid tuh. Duduk datang dapat air. Coba sejatinya kita pengen air, beli dulu 5.000. Datang dikasih air, datang dikasih besek, apakah gak enak itu? Ini sekarang ada model orang yang gak boleh maulid anak-anak kita. Padahal maulid intinya apa sih? Intinya maulid ngenalin anak-anak kita yang masih pada bocah nih. Supaya apa? Ingat sama nabinya. Nabi hidup udah 1400 tahun yang lalu. Tapi namanya sampai detik ini masih disebut. Namanya sampai detik ini kita ucapin dengan baca salawat. Kalau nggak ada model begini, anak kita tahu apa kagak? Kalau nggak ada model begini, anak kita kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kagak. Yang dia kenal kan artis Korea, Bu. Coba dah, ganteng-ganteng. Padahal kita ngeri sekarang anak-anak kita, coba dah, idolanya bukan Nabi Muhammad lagi. Sekarang kita tanya nih, bapak-bapak sih saya tanya atu-atu umpamanya. Siapa nama ayahnya Nabi? Wah, jangan sampai gua ditanya nih. Kagak pada tahu. Emaknya Nabi siapa? Tahu. Pakai nanya begitu. Pokoknya Nabi Muhammad aja. Nih kita kadang-kadang orang pada tahu. Padahal apa yang begitu-gitu mah kudu kita tahu. Katanya kita pengen dicinta sama Nabi Muhammad. Biasanya Pak, orang yang cinta itu tahu segala-galanya. Dulu bapak cinta sama emak-emak. Kenapa kita tahu? Nama bapaknya siapa kita tahu. Nama emaknya kita tahu. Engkongnya kita kenal. Sedaranya kita tahu. Kenapa? Kita cinta sama calon bini kita tuh dulu. Lah sama Nabi ke model begitu. Kalau kita cinta sama Nabi, maka yang ada hubungannya dengan Nabi kita kudu kenal. Itu tadi kan dibaca itu di Maulid Al-Barjanji. Benar itu? Dibaca tadi itu. Maliki bin Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Khuzaimah, itu kan namanya silsilah Nabi. Sampai ditulis begitu supaya kita kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amanabi, liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang pernah melihat aku dan beriman kepada aku. Karena di masa Nabi Muhammad SAW Pak, ada orang yang masa hidupnya sama-sama dengan Nabi tapi nggak beriman. Ada orang yang masa hidupnya mainnya bareng-bareng sama Nabi tapi nggak beriman. Contoh, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal? Di mana? Gue kenal ya Pak. Saya juga kenal. Abu Lahab kenal? Abu Lahab namanya sampai ditulis di Quran apa? Tabat. Nah, ini bapak-bapak nggak beda apa lawan? Tabat. Nih coba kita tes kulhu kita tes kulhu. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Emang itu gapak buat sholat itu udah bacanya.
Pokoknya sholat johor kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu. Nggak apa-apa, biarin daripada kagak sholat. Itu Pak Abu Lahab hidupnya bareng-bareng sama Nabi, jumpa dengan Nabi, ketemu sama Nabi, tapi kagak beriman sama. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa aman Nabi. Beruntung orang yang dulu pernah niat aku lalu beriman kepada itu, orang beruntung. Tapi kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, sungguh beruntung liman aman Nabi, orang yang beriman kepada aku, walam yaroni, walaupun dia tidak pernah berjumpa denganku. Siapa pemudanya itu? Siapa pemudanya? Dia bisa beriman sama Nabi walaupun dia nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Siapa pemudanya itu? Nih kita nih semua nih, pernah kita jumpa sama Nabi? Pernah ketemu sama Nabi? Pernah melihat Nabi? Pernah ngomong sama Nabi? Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu disebut sama Nabi 3 kali keberuntungan. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung. Orang yang nggak pernah berjumpa denganku tapi sanggup beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita Pak, semua beruntung. Kita mah nggak pernah jumpa sama Nabi, belum pernah. Lewat mimpi ki abong kagak, kita mah banyak dosanya. Ada orang yang emang hidupnya sekarang tapi jumpa dengan Nabi lewat mimpi ada. Kenapa? Orang yang mimpi ketemu Nabi pasti itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi nggak bisa, karena setan ya tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tuh. Tapi kita sanggup beriman, kita disebut orang yang beruntung. Makanya cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Orang sekarang nggak mau maulid, katanya bid'ah, sesat. Orang nggak mau maulid, kenapa Nabi nggak ngerjain maulid? Kata siapa Nabi nggak maulid? Ya mungkin modelnya kagak begini, tapi Nabi adalah orang pertama yang merayakan hari kelahirannya. Yang bener. Iya. Nabi waktu ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu, hari ini aku dilahirkan, maka aku puasa hari Senin. Makanya ada puasa Senin Kamis. Senin itu Nabi puasa sebab Senin adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka kata ulama, kalau ditanya siapa yang pertama kali merayakan maulidnya Nabi, Nabi sendiri. Dengan cara apa? Puasa setiap Senin. Karena ketika ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara puasa. Kalau kita kan model-model suruh puasa ogah Pak. Puasa Ramadan nih kalau kagak wajib mah kita nggak kerjain, coba dah. Orang kan ngerjain ibadah tempo-tempo karena wajib. Coba kalau sunnah. Puasa Ramadan hukumnya sunnah. Kira-kira pada ngerjain apa kagak? Kagak. Kompak betul dijawab. Puasa Ramadan andai kata sunnah pada ngerjain kagak? Kagak, karena wajib. Jadi mau kagak. Sholat tarawih, coba sholat tarawih Pak. Sholat tarawih kita liatin. Sholat tarawih kita liatin. Sholat tarawih kita liatin coba. Hari pertama masjid musola penuh, kagak muat orang. Yang kagak pernah sholat datang. Jadi kita kata begitu dulu jadi. Yang nggak pernah muncul muncul di situ. Hari pertama sholat tarawih. Besok Minggu mulai habis tuh. Yang tadinya ada 10 sop tinggal 7. Minggu lagi tinggal 5. Minggu lagi tinggal 3. Minggu lagi habis Pak, tinggal 2. Enggak di mana. Kenapa? Sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjain kagak ngapah. Makanya kita ambil apa? Kagak ngapah. Sunnah ini kagak ngapa-ngapa. Padahal Pak,
kerjaan ibadah wajib nggak bisa kita tambahin. Sholat 5 waktu biar katanya orang rajin banget ya boleh kita tambahin. Woi, sholat 5 waktu subuh berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kayaknya ada masih keder nih. Saya ngeliatin mukanya dia masih keder. Subuh berapa ya subuh? Berarti jarang sholat nih. Itu Pak, yang 5 waktu nggak bisa kita tambahin. Subuh 2, biar kata orang rajin banget dia subuh. Belum 4 rakaat kali biar tambah bagus di hadapan Allah. Boleh Pak begitu? Kagak boleh. Yang wajib Pak, yang kata 2 kerjain. Yang kata 4 kerjain. Jangan pakai tambah rajin banget, jangan. Ada orang rajin buat ibadah. Maghrib cuma 3 kedikitan, 5 gua mah. Boleh Pak begitu? Bukan jadi bagus Pak, dosa kita. Dosa. Nggak bisa kita tambahin yang wajib-wajib. Puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Gua mau orang soleh, gua mau kuat, gua mau sampai sahur lagi biarin. Boleh begitu Pak? Kagak boleh. Jadi kita punya aturan yang wajib mah nggak bisa kita tambah-tambahin. Makanya kalau pengen kita jadi hamba yang banyak pahalanya, kerjain yang sunnah. Yang wajib mah ibaratnya makanan pokok. Nggak usah kita sebut. Kita kalau makan ditanya, Pak makan apa? Pakai ayam. Emang ayam doang? Bohong, kalau ayam doang pasti ada nasi. Nggak pakai kita sebut karena nasi mah pokok. Yang 5 waktu jangan pakai kita sebut, itu udah kewajiban. Yang sunnah kita tambahin. Umpama habis sholat isya, emang kita membangunnya rada kesiangan mulu. Apalagi kalau udah musim hujan, itu kesiangan mulu kita. Ya Pak ya. Kalau udah musim hujan siangan mulu. Enak banget tidur kalau musim hujan mah. Nggak pakai AC gitu dingin. Sering kesiangan, udah habis sholat isya kita langsung tuh tambahin sholat sunnah umpamanya. Boleh. Sholat apa yang boleh yang bisa kita kerjain? Ada sholat hajat. Kalau kita punya kepengenan, ada namanya sholat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi. Sholat hajat Pak, minta sama Allah. Kadang-kadang kita minta sama Allah kira rada susah sih. Kita coba ada di masjid, di musola. Habis sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Buru-buru pada pergi. Bener gak itu? Itu Pak orang model begitu. Kata Nabi ada model khosira fulan, robiha fulan. Untung si fulan, rugi si fulan. Jadi orang yang masuk masjid, masuk musola itu ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Mana orang yang beruntung? Kata Nabi, man yarfa'u yadaihi ilallahi idza farada minas salatil maktubati. Orang yang kalau habis sholat dia angkat tangan Pak, zikir dulu. Terus habis itu angkat tangannya. Ngapain? Berdoa sama Allah. Kapan? Setelah selesai sholat 5 waktu. Itu orang yang disebut beruntung kata Nabi. Orang yang habis sholat nggak langsung pergi. Sekarang ada banyak orang yang habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu-tahu udah kagak ada. Udah kayak maaf udah kayak kalau orang dulu nyebutnya kunyuk Pak. Bener. Begini saya kata, orang dulu nyebutnya kunyuk. Kunyuk kan begitu, coba lihat kunyuk, monyet. Kenal. Monyet kenal. Nih Pak, dia belum kita kasih pisang, diem aja Pak. Coba kita kasih pisang langsung pergi. Model begitu. Makanya ada istilah mantarokal wirid kal kirit. Orang yang meninggalin wirid zikir habis sholat kal kirit seperti kunyuk. Jangan mau kita sebut kunyuk, tapi jangan disebut juga kunyuk. Jangan. Kadang-kadang kita kan usil juga, jangan. Ini mah buat diri kita. Iya, biarin orang yang pandang kagak mau, biarin. Cuman kita jangan sampai model kayak kunyuk. Cuman ntar ada orang habis sholat assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi jangan kunyuk. Tengok sebelah kiri, pergi lagi kunyuk.
Nah kalau imam yang pergi gimana? Imam kunyuk gimana? Ya, mantarokal wirid kalkit, istilah begitu ada. Makanya kita kudu lestariin nih yang model kayak begini, baca maulid malam Jumat. Masih ada di sini. Masih ada. Itu kata Nabi model begini, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Banyakin baca selawat kepada Nabi hari Jumat malam. Mau hari Jumat silakan, mau malam Jumat silakan. Banyakin baca selawat sama Nabi. Kenapa kudu kita banyakin? Karena kata Nabi, kuntu nanti saya kata Nabi syahidan syafi'an yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang malam Jumat atau hari Jumat dia banyak baca selawat, nanti di yaumul qiyamah kata Nabi, kuntu aku nanti syafi'an, menjadi penolong buat dia. Enak gak tuh? Maka orang tua dulu kan kalau malam Jumat yasinan. Masih ada di sini yasin malam Jumat? Masih. Baca maulid itu ada lagi masih? Itu mah emang ada Pak, itu disuruh sama Nabi. Orang tua kita kan dulu nggak pakai nanya dalilnya mana, nggak pakai nanya begitu orang tua kita mah. Orang tua kita mah pokoknya yang katanya disuruh sama gurunya dia kerjain. Jadi tradisi itu terus turun temurun anak-anak kita. Makanya kita lestariin. Itu disuruh sama Nabi. Baca olehmu, perbanyak olehmu selawat kepadaku di malam Jumat atau di hari Jumat. Siapa orang yang baca selawat kepada aku di hari Jumat atau di malam Jumat, kuntu adalah aku syafi'an, syahidan, bahkan menjadi saksi Nabi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini benar umat saya, kalau ini benar adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, model begitu. Makanya kita kadang-kadang kan kalau disuruh ngaji malah ada susah. Ini bapak nih, coba dah kalau ngaji mah monggo datang mau mual. Coba di musola dah kalau ngaji paling ada 7 orang. Aki-aki semua lagi yang ngaji. Coba dah kalau yang ada anunya mah pada datang. Bikin kalau kita katain biarin biar kita pada ngaji Pak, ngaji. Orang tua kita lu ngaji. Ngaji itu Pak sama seperti orang yang perang di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan nuntut ilmu Pak, datang ke pengajian nuntut ilmu. Kita dengerin guru kita ngomong, kita dengerin guru kita ngasih nasihat. Langkah kaki kita itu Pak sama seperti orang yang melangkah menuju surganya Allah Subhanahu. Orang ngaji balasannya surga, cuman kita kan rada kagak doyan namanya surga. Coba nih sekarang kita ganti. Siapa para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke musola sholat maghrib berjamaah dapat vario 1. Coba Pak, coba. Andai-andai aja. Cuma kayak nggak ada yang ngasih. Andai. Andai orang yang sholat jamaah sholat maghrib dapat motor vario 1, kira-kira ini yang datang di sini pada datang apa kagak? Kompak begitu. Cuman yang Allah sebut surga, laku kagak surga? Siapa orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri, datang kagak? Kagak datang Pak. Salat tarawih malam pertama fadilahnya begini, malam kedua fadilahnya begini. Makin lama bukan makin banyak, makin habis. Padahal malam bertambah pahalanya makin nambah. Tapi bukan makin banyak jamaahnya, makin habis karena menggadoyan sama pahala. Padahal Pak rizki, kenal rizki? Rizki itu bukan melulu duit. Sekarang kan yang anti pala kita rizki itu duit. Coba ditanya deh. Bapak-bapak pulang nih di rumah, Assalamualaikum. Lah gimana Pak ngojek, hasilnya bagus? Ya mau menambah 10.000. Wah dari rezeki Bapak serap berarti. Kagak bagus Bapak ini. Bapak nggak cocok main di air berarti ini. Pindah Bapak main di langit. Kita kadang-kadang mikirin rezeki itu duit Pak.
Kalau kita hari ini dapat duit 5 juta, kira-kira alhamdulillah rezeki bertambah. Cuman kita nggak pernah ngebayangin bahwa banyak macam rezeki yang Allah kasih, cuman kita nggak ambil. Contoh nih, contoh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya, kira-kira itu kaya apakah gitu orang yang punya itu? Tapi kira-kira pada ngerjain kagak? Tapi kira-kira subuh banyak apa kagak? Coba kita ganti lagi sama Pario lagi, balik lagi. Kita ganti sama Pario. Kira-kira banyakan mana? Masjid sebelah sono hadiahnya Pario, masjid sebelah sini hadiahnya lebih baik dunia beserta isinya. Yang mana yang lebih banyak? Yang Pario lagi baik. Berarti otak kita masih begitu. Niat rezeki. Padahal tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah, usolli sunnatal subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya Pak, kalau pengen ditongolin di biji mata kita, diliatin begitu, itu pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Cuman kita nggak doyan sama pahala, kagak doyan sama pahala. Ngaji nih model begini Pak, maaf, duduknya pahala, ngeliatin orang yang ngomong pahala, dengerinnya pahala. Kira-kira kalau kita diundang buat ngaji, pada datang nggak? Hari ini pengajian bapak-bapak malam Senin di musola, kira-kira datang apa enggak? Langka datang Pak. Agak doyan kita mau gitu. Padahal mah Allah ngasih tahu di Quran, ada orang yang udah masuk ke liang kubur pada nyesel. Banyak Pak, pada nyesel orang masuk ke liang kubur. Allah apa yang ngebilangin, ngasih tahu sama kita, ada orang-orang yang udah masuk liang kubur nyesel, pengen balik lagi. Kira-kira Pak kalau balik lagi kita temenin apa kagak? Ini mencoba nih, ada orang di kubur mati pagi, maghrib ada lagi di rumahnya, kita temenin apa kita lari? Tuh nggak mau kita temeninnya gitu. Tapi Allah sebut itu di Quran. Apa kata Allah? Rabbi irji'uni, ya Allah balikin lagi saya ke dunia. PA kali orang, kan begitu ya? Iya kalau bahasa orang kita kan PA nih orang. Supaya ngapa? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, supaya kita bisa beramal soleh. Ya Allah, balikin apa saya ke dunia bentaran aja, supaya kita bisa beramal soleh, bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa baca Quran. Kalau bahasa kita palalu. Bener itu Pak. Kagak bakalan. Itu Allah tulis di Quran, Allah sebut di Quran, supaya ngasih tahu kita orang-orang yang pada masih hidup. Supaya ngapa? Nih kita mumpung masih hidup, nyok kita datang ke musola. Ngapain? Ngapain? Mukul beduk orang dulu. Kan beduk dulu baru sholat. Supaya kita bisa ibadah. Kadang-kadang kita umur model kayak begini nih, kok udah siap-siap nih kita? Siap-siap dah. Umur umatnya Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Lebih dari itu dia udah bonus 10 dah. Kalau udah 60-70 dia udah deket dah. Sekarang berapa usia? 59 tahun 11 bulan 29 hari. 1 hari lagi berarti. Udah siap-siap. Udah siap-siap Pak kita. Yang kita bawa apaan tadi sono? Cuman satu, amal soleh. Bini ilok mau ngikut, bini mau ngikut. Laki mati nih Bu, laki mati, ilok kita ikut. Kagak Pak, setia apapun dia, lempohan kita mati maka dia pulang lagi. Entah 3 bulan 10 hari kawin dia, tinggal kita. Nah, sama, bini mati, laki kawin lagi. Ngapain sendirian? Enak. Bahkan kalau perempuan mah ada namanya masa iddah, nggak boleh langsung kawin Pak. Laki mati pagi, sore kawin nggak boleh. Ada masa iddah, tahan dulu.
Tapi kalau laki-laki bini mati pagi, sore udah boleh kawin lagi Pak. Tuh kalau laki-laki mah hebatnya. Nah belum mati kita kawin lagi katanya. Biarin, tungguin bininya kan pulang. Tuh kan kita kalau ngaji mah udah begini enak dapat ilmu ya. Gitu. Itu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dikit lagi dah, 5 menit lagi. Dikit. Sampai mana tadi? Sampai balik lagi. Mati balik lagi. Nggak ada Pak yang balik lagi. Udah nggak ada. Makanya kita kudu siap-siapin. Kita punya banda, duit, kontrakan banyak, sedekahin, bikin musolah iya. Harta biar kata banyak ya Pak, ditinggalin. Nggak bakal kita bawa. Makanya Allah sebut di Quran ya. Allah sebut di Quran ya Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa ya Allah. Kalaulah engkau tangguhkan usia saya, mau mati nih, entar apa ya Allah dikit lagi ya Allah, saya mau sedekah. Gitu. Fa asaddaqa maka saya akan sedekah. Cuman kadang-kadang kita kalau mau sedekah rada takut. Benar enggak? Kita kalau sedekah, kalau ngasih amal di kotak, di kantong ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Yang mana kita keluarin? Kompak tadi sama. Pokoknya yang di kantong udah. Ini andai kata dia bisa ngomong Pak. Yang 100 ribu berharap banget dikeluarin. Bener Pak, yang 100 ribu Pak. Ya Allah, saya apa yang diambil ya Allah? Tuh kan gua kata lagi bukan gua udah kebakalan lah. Kata yang 100 ribu. Yang 50 ribu ngagul. Gua kayaknya mah. Gua mau dikitan tadi udah lo. Lewat juga tuh kata dia apa? Kata yang 20 ribu. Yang 20 ribu kayaknya mah gua diambil ini. Yang 10 ribu nyengir aja, nggak bakalan. Masih hijau lu. Mau bakalan. Yang 5 ribu tenang-tenang aja, lu mau bakalan 10 ribu, mau bakal diambil sayang, gede masih gede 10 ribu. Yang 5 ribu gua kayaknya mah. Kata yang 2 ribu mah nggak pakai ngomong Pak. Diem aja di pojokan dia mah, diem aja di pojokan. Pas diambil dia bisa tuh, gua kata apa? Gua yang diambil mah 2 ribu. Modelnya begitu Pak kita kalau ngamal. Coba Pak, bini kita kasih duit 100 ribu. Nih Neng, lu berangkat ke mall nih 100 ribu. Apa kata dia? Dikit banget Bang. 100 ribu ke mall dikit banget. Coba bawa ke masjid. Nih Neng, ntar ya kasih masuk ke kotak ya 100 ribu. Apa kata dia? Banyak banget Bang. 100 ribu dibawa ke masjid banyak. 100 ribu dibawa ke mall apa jauhnya? Dikit banget. Tuh, itu kita apa kita tuh? Iya. Begitu modelnya kita. Padahal mah mana kosong malun min sodako, harta kagak bakalan berkurang gara-gara kita sodako nih. Ini kan nguarin biaya buat peringatan Maulid ini kagak dikit ini. Coba tanya deh orangnya. Kagak dikit. Bangsa 10 juta mah kita keluarin. Bener? Lah iya. Kadang-kadang kita kalau buat agama rada susah. Guru ngaji Pak, guru ngaji yang ngajarin alif, ba, ta, sa, ba, do, ma, bu. Dikit banget Pak ngasihnya orang. Ngaji ustaz coba dah bayaran 20 ribu sebulan. Yang ngaji 50 anak di musola, penuh musola. Yang bayarin cuma 5 orang. Itu ustaz udah membleh tiap bulan. Lah benar. Makanya ustaz jarang yang gemuk kurus ustaz mah. 20 ribu Pak. Yang bayaran 5 orang 100 ribu. Nasi uduk aja sekarang hari 10 ribu. Habis Pak buat 10 hari. Cuman kita emang mikirin buat yang ustaz itu, mikirin kita. Jarang Pak ustaz dipikirin, padahal mah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man razzaqahu Allahul walad.
Siapa orang yang dikasih rizki anak, kita kan dikasih rizki itu anak. Walam yu'allimul Qur'an, tapi anak kita nggak kita ajarin baca Quran. Oh, Ustaz, saya buru-buru ngajarin baca kagak bisa. Ya udah, kalau kagak bisa mah anterin ke rumah Ustaz. Ustaz, ini saya nitip anak saya. Nih duit 1 juta ya. Ada yang begitu, Pak? Ada yang begitu, Bu? Kagak ada, Ustaz tinggal membleh doang. Ya, nambah lagi bae bocah dah ya. Nambah lagi bae bocah. Bayaran kagak. Datang nyong terima kasih doang. Pak, makasih Pak Ustaz ya. Makasih banyak ini atas ajarannya anak kecil baca Quran. Ya dah, mau biarin dah. Tuh Ustaz Pak tinggal ngenes doang Ustaz. Padahal Pak, itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban Ustaz. Orang tua yang wajib ngajarin mah. Cuman kebetulan kita kagak bisa. Kita suruh Ustaz. Cuman nyuruh ke jangan pakai nyuruh doang. Nitip jangan pakai nitip doang, Pak. Amplopnya keluarin. Jangan amplop doang, isiin. Berapa? Jangan 20.000. 20.000 laku apa? Sayur asem ya habis sehari. Kasih banyakkan Ustaz. Coba dah kadang-kadang Ustaz kalah sama burung beo. Burung beo cuma bisa assalamualaikum 2 juta burung beo. Bener gak itu? Ini bukan saya ngomongin terus, saya katanya Ustaz ngomongin duit. Bukan. Ngajarin, kita ngajarin. Muliain guru-guru ngaji. Anak kita bisa baca Quran gara-gara siapa? Guru ngaji apa? Bisa tahu sholat gara-gara siapa? Guru ngaji apa? Bisa dia baca Quran, baca yang lain-lain gara-gara siapa? Guru ngaji. Padahal ketika anak berbuat dosa, andai kita punya anak, kita diemin, nggak disuruh ngaji. Anak kita nggak disuruh ngaji, akhirnya dia berbuat dosa, mabok zina dia kerjain. Umpama, karena kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi, maka setiap dosa yang dikerjain anaknya, orang tuanya kebagian. Kalau ada orang tua nggak ngajarin anaknya, bukan salah Ustadz, bukan. Maka ketika kita nitip ke rumah Ustadz, berarti Ustadz nyelamatin kita, bener nggak? Andai nggak ada Ustadz yang ngajarin, anak kita berbuat dosa, mabok, judi, zina, segala macam dosa dia kerjain. Semua dosa yang dikerjain anak kita, orang tuanya kebagian, karena orang tuanya kagak ngajarin tuh anak bisa ilmu agama. Ada Ustadz yang bantuin tuh Ustadz. Makanya kita muliain Ustadz. Caranya Ustadznya dicukupin, Pak. Andai kata di sini ada guru ngaji, Ustadznya cukupin. Biarin dah kita bareng-bareng nih, biar anak kita ngaji bisa semua sama dia. Ustadznya cukupin. Jangan pakai dia mikirin, ya Allah beras belum punya, habis, kontrakan belum bayar. Ngeles banget Pak hidup Ustadz. Padahal Ustadz menyelamatin kita tuh dari apa? Dari dosa anak-anak kita. Ada yang model begitu aja di sini. Mudah-mudahan kalau ada orang yang ngaji di sini kita muliain. Yang ngajarin kita muliain, Pak. Insya Allah nggak bakal habis duit kita, bakal nambahin duit kita. Tuh, ntar kalau ada guru ngaji ngasihnya, umpama bayaran 20.000 sebulan, kita ngasih jangan 20.000 ngepak 20.000, lebihin. Kata ustaznya 20.000 ya tiap bulan ya, kita kasih bocah ya. Tuh, itu namanya orang tua hidup sama guru ngaji. Gitu. Ya, anak kita bisa kenal Nabi Muhammad gara-gara siapa? Guru ngaji. Lo kita ngajarin, tolong siapa nama Nabi lu? Wah bakalan Pak, nggak cukup Pak kita. Nggak ada, kita sibuk nyari duit. Oh, nah gini udah ya. Udah kemalaman tuh, udah pada mata, udah pada ngaji mah jangan lama-lama, takut mabok. Ntar muntah pulang dari sini lagi dah. Yang penting sedikit, yang penting masuk. Ya mudah-mudahan. Jangan takut kita ngeluarin duit buat modelan kayak gini. Allah bakal ganti insya. Jangan takut ngeluarin duit buat agama. Allah bakal ganti. Kita kadang-kadang pelit, makanya Allah pelitin lagi. Ya, kalau kita royal Pak sama agama, Allah yang ngajarin kita. Ya, saya mah tahadus bin nikmah. Saya bangun majlis taklim di rumah saya. Saya punya duit 50 juta. Modal 50 juta.
Beli besi ge habis Pak 50 juta. Semen sila habis. Saya niatin, ya Allah saya punya duit 50 juta ini, pengen jadi. Setelah saya bangun tuh majelis taklim, saya nggak pakai proposalan, saya nggak pakai beginian. Saya diem aja begitu. Saya bilangin aja, ini orang tua nggak pada punya keketek nih, gue lagi bangun sholat, nggak bangun taklim, nggak ada pada ngasih. Dalam hati, nggak saya omongin dalam hati ya, biarin. Saya minta mau ya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Dari awal bangun punya duit 50 juta Pak, sampai selesai kurang lebih 175 juta. Tiap hari orang ngasih Pak. Tiap hari orang ngasih. Jamin guys, saya jamin, biarin. Ini oke, nggak pada punya pikiran orang. Lah saya kata begitu saya mah. Nah iya, hidup di situ, ngaji, anaknya di situ, apa di situ. Enggak saya minta, enggak pernah saya minta. Cuman dalam hati lo nggak punya pikiran orang. Jadi Pak, jadi itu 175 juta, saya bingung mikirin dari mana 175 juta, banyakan. Tapi karena kita niatin, karena Allah yang bantuin, Allah yang gerakin orang buat bantu kita. Makanya kalau buat berjuang di jalan Allah jangan pernah takut. Kalau ngasih di jalan Allah jangan pernah takut, Allah yang nanti bantuin kita. Innal ma'unata ta'ti minallah biqadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan Allah bakal datang ke kita kalau beban kita makin banyak. Gak usah takut, beban makin banyak Allah berikan pertolongan sesuai dengan beban kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakalan ngasih beban buat kita sesuatu yang kita nggak sanggup. Pasti sesuatu yang kita sanggup. Makanya kalau apa-apa buat agama jangan pernah takut. Andai kata kita diminta sumbangan buat mengadakan peringatan maulid kayak model begini, jangan jadi orang yang paling kecil ngasihnya. Kalau bisa saya yang paling besar. Gak punya Pak Ustaz, pelit. Kita kadang-kadang pelit buat agama. Kadang-kadang kita pelit buat agama. Kasih Pak yang terbaik buat Allah, nanti Allah ganti langsung. Model begitu Pak. Saya kalau model bangun majelis taklim, kalau mikirin itu puyeng kepala. Saya mulai dari awal corona Pak, orang pada susah kan? Bener gak? Awal corona saya mulai ngumpulin duit. Di awal-awal corona sampai 50 juta, akhirnya kekumpul itu duit. Orang kan corona pada susah, yang kerja pada dipencatin, yang usaha pada ditutup-tutupin. Awal corona saya ngumpulin duit sampai datang duit 50 juta. Ternyata Allah kasih gampang. Apa sebab? Yakin kalau buat agama Allah jangan pernah nyerah kita. Allah yang bantuin. Tuh, sampai selesai pembangunan tahap pertama saya masih megang duit 7 juta. Apa sebab? Buat Allah jangan pakai kita takut. Sekarang saya lagi bangun lantai ketiga, lantai 2 naik lantai 3. Tenang. Allah yang punya duit, Allah yang punya urusan, nggak boleh takut. Makanya saya ajarin model gini. Kalau kita punya kepengenan dunia kita dicukupin sama Allah, sering-sering kita bantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu Allah artinya bantu diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, pastiin kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Begitu caranya. Insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang kita dengerin masuk telinga kanan, mentok telinga kiri, meresap ke dalam hati kita dan bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.